Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai stabilitas ekonomi pada masa Orde Baru. Berikut dengan kebijakan-kebijakan, kekurangan dan kelebihannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wipidista Aprilianti dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Setya Ayu Pratiwi dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rizka, saya dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Sinta Maripa, saya dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, saya Ivan Firmansyah, kelas 12 IPA 2. Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Upaya pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi nasional berhasil menggunakan repelita. Di antaranya terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap pelita atau pembangunan 5 tahun, diantaranya sebagai berikut. Pelita 1 yang dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan pembangunan pada bidang pertanian. Pelita 2 dimulai pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak rata-rata 7% setahun. Pelita 3 sejak 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 yang merupakan tujuan trilogi pembangunan. Pelita 4 sejak 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 berhasil melaksanakan keluarga berencana dan swasembada pangan serta perumahan. Pelita 5 yang dimulai pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menyasar sektor pertanian dan industri untuk ekspor. Dan yang terakhir, pelita 6 yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan industri ekspor. Revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok, yaitu terdiri dari A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang lebih optimal. B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal. C. Diversifikasi, yaitu keanekaragaman usaha tani. Dan yang terakhir, D. Rehabilitasi, yaitu pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Trilogi pembangunan. Selain itu juga adanya wacana pembangunan nasional dalam istilah trilogi pembangunan yang dijadikan landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan negara. Ada tiga aspek dalam trilogi pembangunan, yaitu yang ke-1, stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan serta hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dasar dari kebijakan Orde Baru adalah bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu dengan menjadi anggota IMF dan menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank Dunia pada kurun akhir tahun 1960 tahunan. Pada akhir tahun 1960 tahunan, penciptaan stabilitas harga dilakukan melalui kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang atau pencetakan uang. Juga membebaskan kontrol pasar untuk memulihkan mekanisme pasar bebas. Menerapkan UU penanaman modal asing pada 1967
dan penanaman modal dalam negeri 1968. Penetapan kedua UU ini mengundang investor sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 10% di tahun 1968. Salah satu kebijakan yang termasuk ke dalam kelebihan dan kekurangan Orde Baru yaitu penetapan rencana pembangunan 5 tahun yang menghasilkan keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan swasembada beras pada tahun 1984. Pemerintah juga merencanakan program trilogi pembangunan yang bertujuan untuk meratakan pembangunan ekonomi di masyarakat secara keseluruhan. Isi dari trilogi pembangunan yaitu untuk meratakan pembangunan rakyat, mendapatkan keadilan sosial dari keseluruhan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produksi nasional yang sehat dan dinamis. Orde Baru yang mencanangkan pemerataan dalam berbagai bidang yaitu kebutuhan pokok, pendidikan, pembagian pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, penyebaran pembangunan di Indonesia, pemerataan dalam partisipasi di bidang pembangunan, pemerataan dalam memperoleh keadilan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.